الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شافع الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sahibul Bait beserta keluarga serta para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah Majelis Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, para aulia, beliau itu dilahirkan pada malam Senin menjelang subuh. Kenapa Nabi itu ada dilahirkan pada hari Jumat? Maka Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpin segala hari. Tapi Allah memilih hari Senin untuk hari kelahiran kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin. Nabi kada dilahirkan pada bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu bulan yang paling dicintai Allah. Tapi Nabi dilahirkan ke alam dunia ini pada bulan Rabiul Awal. Nah, semuaan itu ada hikmah. Karena Allah itu bernama Al-Hakim, Maha Bijak. Maka setiap apa yang dia kerjakan, di balik semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya, ada kebijaksanaannya. Jadi Nabi lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin, itu semuaan ada hikmah di balik itu. Nabi kada lahir hari Jumat, Nabi kada lahir bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi itu lahir pada hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari di mana Allah menciptakan makanan-makanan untuk seluruh makhluk. Apapun yang kita makan itu awal penciptaannya hari Senin. Itu sebagai isyarat bahwa Nabi itu makanan rohani bagi kita. Kalau jasad kita perlu makan, maka rohani kita pun perlu makan agar sehat. Kalau kita ingin punya rohani yang sehat, punya rohani yang kuat, sehingga rohani ini kalau sudah sehat, dia akan kuat untuk ibadah kepada Allah. Kalau rohani ini sehat, dia akan rindu kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan rohani yang kuat dan rohani yang sehat, kita akan bisa melakukan perjalanan untuk menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rohani sakit, dia tidak akan rindu kepada Allah. Rohani sakit, dia tidak akan kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau rohani sakit, dia tidak akan mau melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rohani yang sakit. Karena ibadah itu adalah satu perjalanan rohani untuk mencapai hadrat Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak awak juga tuh, jasad. Nah, bila jasmani ini sehat, jasmani ini kuat, ini hendak berjalanan kemana aja semangat. Tulak ke Banjar semangat, tulak ke Jawa semangat, karena dia punya jasmani yang kuat, jasmani yang sehat. Tapi kalau jasmani ini sakit, umpatkah saruan kada, umpatkah tulak ke Banjar kada, jangankan tulak ke Banjar, tulak saruan katarangan aja kulir. Karena punya jasmani yang sakit, hendak begini di rumah aja, belingkun aja.
itu jasmani yang sakit. Nah kayak itu juga kalau orang tuh punya rohani yang sakit, jangankan baca Quran satu juz, satu lamber saja kada kawan. Jangankan sembahyang sekian puluh rakaat, 2 rakaat aja kulir. Jangankan sembahyang duha 8 rakaat, 2 rakaat aja kulir. Jangankan sembahyang witir 11 rakaat, 1 rakaat witir aja kulir. Karena dia punya rohani yang sakit itu. Nah, kayak apa sekira rohani ini sehat? Berikan dia asupan gizi dari makanan rohani itu. Makanan rohani itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah makanan roh bagi kita. Kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi, kalau kita suka hadir di majelis maulid Nabi, maka rohani kita sedang menerima asupan gizinya dari makanan rohani yang sebenarnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah Nabi itu lahir malam Senin. Kenapa Nabi itu lahir? Di antaranya kenapa Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal, kada bulan Ramadan. Nah, salah satu sebabnya hikmahnya bahwa kalau Ramadan itu daripada Ramad bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya bara api. Karena itu setiap bulan Ramadan itu Saudi itu tanah Arab tuh musimnya pepanasannya tuh panas. Kita pernah umrah di bulan Ramadan, pari biasanya berhuyung di higa AC itu merasa panas masih. Pada AC di Masjid Haram tuh di tiang-tiang Masjid Haram ada AC itu luar biasa tuh. Liwar tetap aja berasa. Sampai kita mulai Masjid Haram itu mulai ke asrama ke gedung itu, baku bui banyu di kulkas aja ambil lah, kubuyakan ke kepala daripada panasnya itu. Nah, jadi pernah kita mengalami Ramadan di Mekah itu luar biasa panasnya. Nah kalau Nabi lahir di bulan Ramadan itu dikhawatirkan karena itu satu isyarat bahwa syariat Nabi itu keras kayak umat terdahulu. Contohnya umat Nabi Musa itu, bila orang lah maksiat, bila orang nih contohnya murtad menyekutukan Allah Ta'ala, lalu inya hendak bahasa kembali ke ajaran Nabi Musa, kada akan diterima kecuali dia itu mau dipenggal gulunya. Jadi ada orang bermurtad hendak berbulik ke ajaran Nabi Musa, boleh bersadar dan dipotong bulu lehernya, dipenggal lehernya sebagai tanda tobatnya itu bujur kepada Allah. Jadi dia menyerahkan jiwanya untuk Allah. Namun ajaran Nabi adalah kayak itu. Ada orang murtad hendak berbulik ke Islam, cukup dengan bersahadat diterima. Syariat Nabi Musa itu kalau ada kena najis baju nih, kada boleh ditapas, kada boleh basuh. Bila baju tuh kena najis, ditatak, dibuangi, tatak lawan gunting aja buangi. Men ajaran Nabi kita ini baju kita kena najis, cukup dibasuh dengan baju. Nah, itulah isyarat kenapa Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal. Rabi' itu artinya penyadang. Syariat Nabi itu kada terlalu keras seperti syariatnya Nabi Musa. Syariat Nabi itu kada terlalu lemah seperti syariatnya Nabi Isa. Kalau syariat Nabi Isa itu kalau kita dipukul orang, kita kada boleh membalas. Bahkan kalau dipukul pipi kanan, surung pipi kiri lagi. Itu tambah orang pipi kanan, surung ulang, tambah lagi pipi kiri kok. Itu syariat terlalu lama pulang kan. Amun syariat Nabi Musa bila dia orang tinju mati kah? Ya Bapak. Bila ada syariat Nabi kita memilih, arti kita boleh membalas dengan semisalnya, dengan samanya, atau kita boleh memaafkan. Tapi wa anta'fu khairul lakum. Kalian maafi itu lebih baik bagi kalian. Tapi kalau kita dizalimi orang, kita membalas dengan sama, kita dibolehkan dalam syariat Nabi kita. Amun syariat Nabi Musa, kita dianu orang, kita wajib membalas. Kalau syariat Nabi Isa, kita dizalimi orang, kita kada boleh membalas, kita pasrah aja. Hendak dibunuh orang, silahkan.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara sekian banyak daripada hikmah-hikmah kenapa Nabi dilahirkan hari Senin, bulan Rabiul Awal, pada bulan Ramadan. Banyak lagi itu ada dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, salah satu hikmahnya juga Nabi itu lahir kenapa kada bulan Ramadan, kenapa kada hari Jumat tapi hari Senin. Nah, agar Nabi itu kada dianggap mulia dengan sesuatu yang lain. Kalau Nabi hari Jumat lahir misalnya juga kada hari Senin, wajar aja Nabi Muhammad itu mulia karena lahir sidin bang hari Jumat. Nah, seakan-akan Nabi itu mulia karena hari Jumat. Kenapa Nabi itu lahir pada bulan Ramadan? Seandainya Nabi lahir bulan Ramadan, wajar aja Nabi itu mulia. Lahir haji sidin bulan Ramadan, hari Jumat pulangnya. Jadi seakan-akan Ramadan itulah yang memberikan kemuliaan kepada Nabi kita. Nah, Nabi itu bukan mulia dengan sebab yang lain, tapi Nabi itulah yang menjadikan mulia sesuatu yang lain. Artinya Nabi itu bukan mulia dengan sebab yang lain, tapi Nabi lah yang memberikan kemuliaan kepada orang lain. Nah, ini yang disebut dalam Maulid Habsyi tadi, liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar mulia dengan adanya Nabi. Jadi Nabi ini menjadi sebab kemuliaan as-tsaqalan, seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta menjadi mulia dan sebab Nabi. Bukan Nabi yang mendapatkan kemuliaan dari yang lain, tapi Nabi lah yang menjadi sebab orang lain mulia. Nah, karena Nabi lah sumber kemuliaan. Nabi adalah sumber kemuliaan. Bila kita hendak mulia, dekati Nabi. Bila kita hendak mulia, paraki Nabi. Maka dengan sebab kita mendekati Nabi, kita akan memperoleh kemuliaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Contoh orang yang mulia karena dekat lawan Nabi, karena parak lawan Nabi. Kada jauh-jauh di benua kita almarhum Abah Guru Sakumpol. Nah, nang diminta tuan rumah deh. Ujar tuan rumah minta manakib Abah Guru sampai aja itu bapnya rena. Contoh artinya orang nang mulia dengan sebab Nabi almarhum Abah Guru Sakumpol. Guru Sakumpol itu contoh nyata orang yang dapat kemuliaan berkat Rasulullah. Guru itu daripada sidin lawan Nabi itu mahabbahnya luar biasa. Mulai umur 13 tahun sampai sidin wafat, nang sidin nang sihat tadi tuh amalan sidin dalail khairat sahatam sehari. Amalan sidin dalail khairat sahatam sehari. Kita dalil khairat itu seminggu sekali aja, hari Jumat dibungin situ. Guru Sakumpol itu kan sahizib aja. Guru Sakumpol sehari sahatam, sehari sabigian dalail itu sih sebenarnya mulai umur 13 tahun. Dan pernah waktu pembacaan dalail itu dihadir oleh Guru Bangil, Guru Saman Mulia, Guru Khudari. Nang memimpin membaca dalail itu Guru Sakumpol umur masih 13 tahun aja hanya umur sekitar kan sampai 20 lah. Pernah itu membaca dalail itu nang hadir guru-guru puha, Guru Saman, Guru Bangil, Guru Khudari. Lalu Guru Khudari mencium bau wangi harum nang luar biasa. Nang harumnya itu kada pernah kaciuman, kada pernah sih mencium di dunia harum nang kayak itu. Ditakuniai artinya lawan guru Bangil nih, kenapa guru bau harum apa di luar biasa nah. Lalu ujar Guru Bangil, inilah kelebihan dalail bagi orang yang artinya dibukakan Allah Ta'ala hijab, maka penciumannya itu bisa merasakan aroma wangi surga nang bangaran jannatul ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, jadi ada surga namanya jannatul ma'wa. Jadi apabila kita membaca dalail khairat, maka surga ma'wa ini dia bergerak hendak maraki paling hendak betampai lagi caka diizinakan Tuhan lawan orang-orang yang membaca salawat dalail khairat itu. Nah, karena kada diizinakan Tuhan, maka aromanya itu nang menyebar sampai ke alam dunia nang ini. Tapi bagi orang nang dianugerahi Tuhan sehingga penciumannya bisa merasakan aroma surga ma'wa itu. Ini kelebihan dalail. Ini kelebihan dalail. Namun kayak kita ini kada kau merasakan karena mahir becicium nang kada baik, Bang. Lalu kada kau merasakan aroma surga itu. Tapi bila hati tenang ya sudah tak. Bila hati tenang, hati nyaman, hati damai waktu bersalawat, ya itu sudah kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu untung sudah. Mati dalam keadaan diridai Allah karena berada di hadirat Allah taala. Jadi guru sakumpul itu dalail sahatam sehari sidin. Di antara amalan guru sakumpul juga yang pernah ditulis dalam manakib sidin, itu guru sakumpul itu amalan salawat sidin selain dalail lah. Jadi kita mau ukur tentang guru sakumpul nih kayak apa kita lawan sidin. Guru sakumpul itu disuruh oleh guru Bangil membaca salawat 50.000 sehari. 50.000 sehari. Ngaran guru menyuruh diamalkan sidin salawat 50.000, bukan 5.000, bukan 500, bukan 50.000. Nah, lalu sekitar 2 tahun mengamalkan salawat 50.000 kali itu sehari. Oleh guru Bangil disuruhlah guru sakumpul ini untuk apa? Untuk ke pinggir sungai. Nah, lalu sesudah itu disuruh guru Bangil mencelup tangan ke sungai tadi. Nah, begitu tangan guru sakumpul masuk ke dalam sungai, tiba-tiba sungai itu penuh dengan ikan-ikan, iwak-iwak nang timbulan. Iwak-iwak nang ada dalam sungai itu timbulan meretaan, dan semua iwak-iwak itu berebut menyasah hendak mencium tangan guru sakumpul. Iwak-iwak aja tahu orang nang bersalawat lawan Nabi. Iwak-iwak aja cinta lawan orang nang bersalawat lawan Nabi. Jadi amun manusia cinta guru sakumpul wajar. Kita punya akal. Iwak nang kada baakal aja cinta lawan guru. Wajar kayak kita manusia nang baakal cinta lawan guru. Iwak nang kada baakal aja cinta lawan orang nang bersalawat lawan baginda Nabi. Kita nang berisi akal nang ini lebih dari wajar mencintai orang nang bersalawat lawan Nabi. Pahamannya, bila kita kada mencintai lawan guru sakumpul, bila kita benci lawan guru, bila kita memusuhi lawan guru, bila kita kada katuju lawan guru, kita ini bisa napa pada iwak? Sama seorang. Napa? Pintar pada iwak kah? Napa kah? Nah, itu aja, pahami aja itu lagi. Itu artinya itu orang nang mengerti itu wajar ketika guru sakumpul dimuliakan oleh Allah, dan kecintaan lawan guru itu bertambah terus karena sesuai dengan ayat Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagi engkau sebutan engkau. Ini ayat itu turun kepada Rasulullah. Ayat itu turun kepada Rasulullah. Nang warafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagi engkau sebutan engkau. Walil akhiratu khairul laka minal ula, dan masa yang tadudi itu lebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada masa yang terdahulu. Artinya apa? Kemuliaan Rasulullah itu selalu bertambah. Kemuliaan Rasulullah itu selalu bertambah. Sebutan Rasulullah selalu bertinggi karena Allah yang meninggikan. Kemuliaan Rasulullah itu selalu bertambah karena Allah yang memuliakan. Itu
Itu untuk Rasulullah. Nah, apa kaitan guru sakumpul? Nah, guru sakumpul karab dengan Rasulullah. Guru sakumpul berbuat dengan Rasulullah. Rasulullah benaik, guru sakumpul benaik juga. Rasulullah bertambah mulia, guru sakumpul bertambah mulia juga. Nah, itu artinya amun kita kada bisa, amun kita nih kada bisa artinya bertambah mulia, buati orang nang bertambah mulia nang itu. Kita berjalan segera sampai ke Banjar ke Dakawa, buati motor nang menuju Banjar sampai itu Banjar. Jadi kita ada usah berjalan, motornya aja nang berjalan. Kita ada usaha artinya nang berusaha, motornya aja nang bergerak surang. Nah, itu artinya tuh. Sampai-sampai haul guru sakumpul itu termasuk dua tempat nang dihadiri oleh jutaan umat Islam. Jutaan umat Islam. Ujar Habib di Hadramaut, ada dua tempat di dunia nang ini nang setiap tahunnya jutaan manusia berkumpul di sana. Yang pertama Padang Arafah, yang kedua haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini jutaan tak? Kalau Padang Arafah 2-3 juta orang wukuf, maka di Martapura itu 2-3 juta manusia hadir di sekumpul Martapura. Dan alhamdulillah kita termasuk lingkungan sini, ya Allah, lingkungan Kalimantan Selatan. Jadi kalau juga kita ibu mendatangi kalau ada jauh tuh, ada jauh. Namun kita di luar Kalimantan, namun tak datangi. Dan karamat guru itu ada kalau didustakan, kecuali ada seorang tuh artinya apa, buta hati. Kenapa? Mulai Kalimantan Timur sudah ada res area segan memberi makan di orang yang hadir di haul guru. Padahal orang-orang itu ada suah tulak ke pengajian guru waktu hidup, ada suah hadir ke pengajian guru waktu hidup. Nang tukang tambal ban gratis. Nang tukang jual bensin iciran, bensin gratis bagi jemaah haul guru sakumpul. Nang bingkil gratis bagi jemaah haul guru sakumpul. Mana-mana tuh diparingin nih. Ada kalau haji patah aja mah ada akan dia tuh bila hal guru sakumpul tuh ganti uli gratis, bingkil gratis untuk jamaah haul guru sakumpul. Adalah di kita menemui ya. Adalah tamu seumur hidup kita haul siapakah nang sampai kayak itu manusianya antusiasnya, padahal tulah kada orang-orang belum setiap masjid, setiap langgar kada ada masjid, trotoar jalan di berapa itu jadi res area juga di jalan trotoar itu nang di pinggir jalan tuh res area bagi jemaah haul guru berabut di mana-mana. Nah itu karamat sidin sudah. Kenapa guru nang kayak itu aja? Sidin kami minta ada pernah. Bahkan guru itu pernah bersuara, ujar sidin bila cagaran bepintaan mahauli aku, ada usah dihauli aku aja sidin. Bila cagaran bepintaan, kada usah dihauli. Gupasan guru tuh. Dan itu dipegang benar oleh bubuhan pengurus Ar-Raudhah. Akhirnya napa ada sangat bepintaan, tapi orang nang maatari sapi aja seribuan sapi saya disembelih itu. Napa nang beberapa posko induk aja laporannya sapi sudah 900 aja. Hanya posko induk nang segan bemasakan sekitar sekumpul itu belum nang kada tahitung tuh. Nang di Tanjung Rima menyembelih sapi juga 2 ikong, nang di Keraton menyembelih sapi juga, nang sekitar sekumpulnya aja sudah 900 menyembelih sapi, ribuan sapi disembelih untuk hal guru tuh. Belum ayam, belum daging, belum ayam, belum apa lagi, belum hintalo. Kamu nang 3 juta tuh orangnya wajar aja, nang kada tarasai daging maka sapi aja, kada hintalo tak makan aja. Ada aja orang mencari-cari juga, maka sapi jadi sembelih, anak tarasai hintalo.
karena masuk nang tamakan hintalu kita juga. Jadi artinya sekian banyak sapi itu adanya nang tamakan hintalu juga karena manusianya kebanyakan. Itulah karamat daripada guru sekumpul. Kita bersyukur kita termasuk orang yang berada di satu wilayah di bawah naungan daripada wilayahnya Abah Guru Sekumpul. Mudahan kita dapat barakat sidin, mudahan kita dapat karamat sidin. Itu mudahan kita termasuk golongan pecinta sidin. Jadi mudah-mudahan dengan kita berhadirnya di majelis ini, di rumah ini, kita sama-sama membaca maulid Nabi, mendengari puji-pujian untuk Nabi, kemudian kita sedikit mendengari manakib daripada wali-wali Allah Ta'ala, yaitu Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita Allah ampuni, mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi Allah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita diberi pasangan dan zuriat keturunan yang saleh dan salehah, mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki yang halal banyak dan berkah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk taat ibadah, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah, mudah-mudahan kita berkumpul di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.